Seperti mas, mas, mas ke belakang mas. Itu mas, belakang mas. Seperti Mas Evi, hati-hati mas. Dia itu tadi dari sebelah sana. Cepet buat kesini mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Mas Baul di channel Iman Lasos. Dan ini agak sedikit istimewa ya teman-teman. Soalnya malam ini saya temani oleh Mas Sevi. Gimana kabarnya mas? Sehat Mas Baul. Alhamdulillah Mas Sevi saja. Kok kelihatannya lemas ini mas? Belum makan ya mas? Udah. Nah ya syukur mas. Oh ya teman-teman, jadi malam ini saya akan melakukan penelusuran di area ini ya. Ini tuh tanah milik Pak Haji. Dan ini sebenarnya di tanah ini tuh sudah agak lama ya teman-teman, itu terjadi hal yang aneh teman-teman. Yaitu di situ sering terdengar suara perempuan kesakitan. Seperti seorang perempuan yang berteriak itu karena dia itu disiksa teman-teman. Dan ini juga bukan cuma saya, karena saya itu pernah kesini. Saya itu ada urusan kesini waktu itu sama Pak Haji, itu saya mendengarnya sendiri teman-teman. Dan saya juga mencari tahu ternyata bukan saya aja yang mendengar, tapi ada beberapa warga yang mendengarnya juga teman-teman. Jadi saya putuskan untuk melakukan penelusuran di sini. Dan tadi sampainya saya di sini ya teman-teman, itu saya udah merasakan sesuatu yang ada kejanggalnya di sini teman-teman. Ini saya juga udah mendengar suara kesakitan tersebut, rintihan suara perempuan ya teman-teman. Tapi ini saya belum melihat sosok yang bersuara tersebut teman-teman. Jadi ini langsung kita mulai aja Mas Evi ya. Ya Mas Baul. Baik, kita baca basmalah dulu teman-teman. Untuk memulai ini semoga ya nggak ada apa-apa ya teman-teman, dan berjalan dengan lancar penelusurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaudah ya mas, ayo teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa ya ini ya mas? Ada pohon jinisir juga ya mas? Campurannya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jadi seperti ini ya teman-teman, lokasi tanah milik Pak Haji ya. Bisa dicek Mas Evi. Ini juga si Pak Haji ini kebetulan juga seorang imam teman-teman di sebuah masjid ya. Masjid di desa ini, dia itu seorang imam. Jadi ya seperti ini teman-teman. Kesini mas. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mas Baul? Itu tadi saya melihat ada sosok putih berdiri. Cuman sebentar aja teman-teman Mas Evi. Habis itu dia terbang. Tapi dia itu menghadap ke sana, membelakangi kita. Ya mungkin itu juga salah satu penunggu yang ada di sini. Cuman yang saya rasa ini alhamdulillah dia itu nggak jahat teman-teman. Dia itu baik. Mungkin cuma ingin memeriksa kita aja Mas Evi. Kita lanjut ke depan aja ya mas. Ayo teman-teman. Ini. Ini saya udah mendengar suara rintihan kesakitan itu lagi ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini nggak ada jawaban teman-teman, tapi ini suaranya itu seperti sangat kesakitan, sangat tersiksa. Ini suara perempuan ya teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Mas, sini mas. Enggak, ini tadi saya kira itu apa, ternyata cuma pohon pisang mas. Dan ini astagfirullahaladzim. Semakin keras suaranya teman-teman. Dari arah mana Mas Baul? Dari sekitar sinian. Mungkin dicek sekeliling Mas Evi. Dicek. Gimana mas? Ada sesuatu nggak mas? Ada Mas Baul. Sebelum kesini mas. Ini gubuk atau ya mas? Itu gubuk bukan mas? Iya Mas Baul, tapi nggak kelihatan di kamera. Oh nggak kelihatan ya. Ya udah. Mungkin itu milik ini ya. Apa? Yang menjaga ini tanah milik Pak Haji. Mas sini mas. Astagfirullahaladzim.
Mas, cek ke sebelah sana, Mas. Gak ada apa-apa Mas Baul. Nggak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim. Gimana, Mas? Melihat sesuatu nggak, Mas? Ada suara sebelah kanan Mas Baul. Iya. Di sebelah sana emang ada suara. Arah sini-sini, teman-teman. Tapi kok gak ada apa-apa Mas Baul? Sama ya, Mas. Saya juga belum melihat sesuatu, tapi saya udah merasakannya, teman-teman. Coba ke depan sini. Hati-hati ya, Mas. Ini jalannya agak licin. Takut terpleset atau gimana. Nanti malah jatuh kameranya. Assalamualaikum. Ini aura dari sebelah sana itu panas ya, teman-teman. Ini juga saya masih mendengar suara kesakitan. Gentian wanita kesakitan. Assalamualaikum. Seperti di mana kamu? Siapa kamu sebenarnya? Mas, teman-teman. Suara rintihan kesakitan ini, si wanita ini menjawab salam saya, teman-teman. Tunjukkan diri kamu. Saya ingin berbicara dengan kamu. Seperti Mas, 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 ke belakang Mas. Itu Mas, belakang Mas. Astagfirullahaladzim Mas Baul. Seperti Mas Safi, hati-hati Mas. Dia itu tadi dari sebelah sana. Cepat buat ke sini Mas, datangnya. Ini bukan manusia, Mas Safi ya. Ini wanita yang dari tadi yang saya dengar suara rintihan kesakitannya, teman-teman. Iya. Ini kenapa dia itu luka-luka ya, Mas? Bentar, saya mencoba untuk mendekatinya dulu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kamu berhenti kesakitan? Kamu disiksa. Kenapa kamu disiksa? Dan siapa yang menyiksa kamu? Hah? Malaikat yang menyiksa kamu? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu disiksa oleh malaikat? Astagfirullahaladzim. Ya kamu itu salah. Kenapa coba kamu itu masuk ke dalam masjid dengan pakaian seperti ini? Hah? Nauzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Ternyata si perempuan ini dia itu disiksa oleh malaikat ya karena berbuat dosa, teman-teman. Dosa yang sangat besar. Jadi dia itu masuk ke dalam masjid pada hari Jumat waktu sholat Jumat. Pada waktu sedang khutbah itu dia itu masuk ke masjid untuk menemui ayahnya, teman-teman. Dan apa? Kamu anaknya Pak Haji. Dengan penampilan seperti ini kamu anaknya Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu masuk ke masjid itu menemui imam yang ternyata ayah kamu. Astagfirullahaladzim. Nauzubillahi min dzalik. Jadi teman-teman, si perempuan ini dia tuh masuk ke masjid menemui imam di masjid tersebut ya, yang akan memimpin sholat Jumat di sana. Dan ternyata imam tersebut adalah ayahnya sendiri, yaitu Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Kamu sadar gak sih perbuatan kamu itu salah? Kamu itu masuk ke dalam rumah Allah, tempat beribadah, tempat suci. Kenapa kau harus berpakaian seperti ini sih? Kenapa? Hah? Hanya demi minta uang? Buat apa kamu minta uang sampai rela-rela masuk ke dalam masjid dengan pakaian kamu yang tidak sopan seperti ini? Untuk Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, si wanita ini ya, saya nggak mau sebut namanya karena ini agak sensitif ya teman-teman. Jadi dia ini masuk ke dalam masjid untuk minta uang kepada ayahnya, yang kebetulan sekarang di sana itu mau jadi imam gitu ya pada hari Jumat itu. Dia itu minta uang untuk berfoya-foya dengan teman-temannya, teman-teman.
Dan kondisi dia ini habis mandi. Jadi pakaiannya itu seperti ini, sangat, ya bisa dibilang ini seksi ya. Astagfirullahaladzim. Jadi dia ini masuk ke dalam masjid, tempat suci, rumah ibadah, rumah Allah, dengan pakaian seperti ini. Apalagi di hari Jumat, pas sholat Jumat teman-teman. Yang pada dasarnya itu kan wanita itu ya kayak jarang ada yang sholat Jumat teman-teman. Malah nggak ada kayaknya kalau nggak salah. Tapi dia ini masuk dengan pakaian yang tidak sopan. Ini aurat wanita ini kelihatan semua loh. Kamu tahu kan, kamu itu anaknya Pak Haji, anaknya seorang kiai. Tapi kenapa kamu berpakaian seperti ini dan masuk ke dalam masjid? Harusnya kamu kalau masuk ke dalam masjid itu pakainya tertutup, memakai kerudung. Ya, juga harusnya itu lewat pintu samping. Kamu nggak harus masuk lewat pintu depan. Jadi dia ini masuk lewat pintu utama loh, Mas Hevi teman-teman. Jadi banyak ini jamaah sholat Jumat yang melihat dia itu dengan berpakaian seperti ini. Jadi kan gimana ya, namanya juga laki-laki, walaupun di zaman sekarang mana ada sih laki-laki yang nggak melihat wanita seperti jalan itu nggak melirik. Pasti melirik kan. Ini nauzubillah min dzalik ini. Jadi kamu itu bisa di sini, di tempat ayah kamu ini. Kenapa Mas Evi? Jadi ini luka bekas siksaan kamu. Ini nih Mas, ini lebam ya, lebam teman-teman nih. Nih, ini juga lebam banyak sekali. Di tubuh kamu juga masih banyak. Astagfirullahaladzim. Kamu bisa diapain aja? Dicambuk, dipukul. Bahkan, nauzubillah min dzalik teman-teman. Jadi ternyata luka ini juga sebenarnya itu belum seberapa ya. Jadi setiap kali itu disiksa, itu tubuhnya itu sampai hancur teman-teman. Dan setelah tubuhnya hancur, dia itu akan kembali pulih seperti normal lagi, seperti utuh lagi. Terus disiksa lagi teman-teman. Dan ini katanya itu sebentar lagi akan sembuh lukanya. Nauzubillah min dzalik. Ini benar-benar. Kenapa kamu menyesal? Kamu sendiri yang salah. Harusnya kamu itu tahu itu perbuatan yang tidak sopan. Kamu harusnya itu menghormati, sujud kepada Allah, bukannya malah seperti ini. Astagfirullahaladzim. Kamu menyesal sekarang kan? Terus apa mau kamu? Kamu minta dibebaskan dari siksaan kamu. Maaf, saya itu nggak bisa membebaskan siksaan kamu. Karena saya ini cuma manusia biasa. Jadi, maaf saja. Mungkin jika saya mengirimkan doa, saya bisa. Kamu kenapa? Kamu merasa kepanasan lagi. Ini tubuhnya merasa kepanasan teman-teman, makanya itu beraksi seperti ini. Nih. Itu tersiksa lagi teman-teman, mulai tersiksa, mulai kepanasan tubuhnya. Nih. Katanya, siapa? Ada yang manggil nama kamu. Siapa? Saya nggak dengar ada yang manggil nama kamu. Kamu harus kembali kemana? Yang manggil nama kamu bilang kamu harus kembali sekarang. Ini dia nggak bilang lagi teman, nggak jawab lagi, dia cuma merintih kesakitan. Dia terus bilang sakit, tolong gitu teman-teman. Kamu sakit? Siapa yang manggil kamu? Astagfirullahaladzim. Mas, tiba-tiba dia menghilang, Mas. Bentar-bentar. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik teman-teman. Ternyata dia itu pergi dari sini. Dia itu diambil lagi sama malaikat tersebut teman-teman. Malaikat yang menyiksa dia untuk
kembali disiksa teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini bener-bener gimana ya? Saya mau kasihan tapi dia itu juga salah teman-teman. Jadi emang udah sewajarnya dia itu disiksa. Karena yang pertama dia itu udah melakukan dosa besar. Dia itu udah mempertontonkan aurat wanita ke banyak orang. Dan yang paling parahnya ini orang-orang yang dia pertontonkan itu orang-orang yang mau melaksanakan ibadah teman-teman. Dan dia itu melakukan hal yang tidak senang tersebut itu di tempat ibadah, rumah Allah. Itu dosa yang sangat besar teman-teman. Nauzubillah min dzalik ya. Ini jadi buat kalian ya teman-teman, ini harus berhati-hati ya. Jangan seperti wanita tadi, itu anak Pak Haji tapi tidak mencerminkan sebagai anak Pak Haji. Padahal ayahnya itu orang yang terpandang teman-teman. Orang yang sangat dihormati di desa ini. Dia itu udah haji, udah kiai, udah jadi imam masjid juga. Tapi malah kelakuan anaknya ini gak mencerminkan akhlak yang baik teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Semoga buat kalian dan untuk kalian yang punya anak, serta keturunan kalian itu dijauhkan dari sifat wanita seperti tadi ya teman-teman. Dan ini saya nggak terus gimana lagi teman-teman, karena ternyata suara rintihan kesakitannya di sini itu adalah murni suara dari siksaan anak dari Pak Haji tersebut. Jadi dia itu akan disiksa di sini sampai hari akhir teman-teman. Jadi ya dia itu akan terus berada di sini dan disiksa di sini di tanah ini. Itu sama malaikat tanpa henti. Setiap kali tubuhnya itu udah hancur akan kembali pulih dan disiksa lagi tanpa henti teman-teman. Jadi ini buat kalian lebih hati-hati lagi ya. Apalagi buat yang perempuan terutama dalam memilih pakaian. Itu harus lebih berhati-hati lagi. Jangan suka mempertontonkan aurat kalian teman-teman. Apalagi zaman sekarang itu kan banyak orang berpakaian tapi tidak berpakaian. Yaitu buat yang perempuan ini yang suka pakai hijab tapi bagian lekuk tubuhnya itu kelihatan gitu. Itu salah, itu dosa besar teman-teman. Jadi buat kalian lebih baik lebih pintar lagi dalam memilih pakaian ya. Dan jaga sopan santun kalian di mana tempat itu berada. Apalagi tempat suci, jangan senonoh. Jangan sesuka kalian sendiri teman-teman. Dan ini udah terjawab sudah ya. Mungkin ini mas, kita langsung pulang aja kali ya mas. Iya Mas Baul. Ya karena saya juga nggak bisa ikut campur dalam hal ini teman-teman. Ini udah kehendak yang Maha Kuasa. Dia itu harus disiksa karena perbuatannya udah salah. Jadi saya harus pamit. Saya Mas Baul dan Mas Sefi pamit undur diri. Dan jika ada kata saya yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim mas. Ini saya juga masih mendengar suara sisaannya ya mas.